mengenai lingkup visualisasi yang digambarkan oleh Jabar Bergerak Zilenial dalam publikasi media sosial Instagramnya. Dari yang telah disampaikan sebelumnya kan dari IT Alfani tadi menggambarkan atau menyampaikan terkait dengan edukasi sampah dan juga concern terhadap sampah ini. Kalau boleh saya tanya kepada Kang Agung gitu, bagaimana sih Kang kesan yang ingin disampaikan dalam sebuah konten tersebut pada akun Instagram Jabar Zilenial? Mungkin pesan ataupun pesan yang perlu disampaikan dalam setiap postingan di media sosial Jabar Zilenial ini memang bahwa kita sadari gitu ya, eh, penggunaan sosial media ini sekarang sangat masif gitu ya, karena siapa yang tidak menggunakan sosial media pada hari ini gitu ya, terus mungkin Instagram, TikTok, juga beberapa sosial media yang lainnya seperti YouTube, Twitter dan sebagainya. Cuman memang eh, di tahun ini Jabar Bergerak Zilenial ini concern kepada Instagram dan juga TikTok. Nah, kesan yang ingin disampaikan khususnya ini bagaimana caranya si konten ini bisa menggugah. Juga eh, perlu kita sadari memang secara pergerakan memang konten ini terkadang tidak terlalu berpengaruh gitu. Cuman setidaknya dengan media massa yang masif, kemudian juga konten yang terjadwal ataupun rapi, ini setidaknya menggugah bagaimana eh, kita sama-sama perlu sadar dan paham berkaitan dengan isu sampah ini sendiri gitu. Terus mungkin karena bagaimanapun sampah ini memang menjadi isu global, isu yang memang harus dituntaskan seperti yang mana tadi Kak Alfani sampaikan. Kita coba mulai dulu dari hal-hal kecil kalau misalnya kita tidak bisa menyasar banyak orang gitu. Nah, namun keuntungan dari sosial media ini kita bisa menyasar banyak orang gitu dengan beberapa follower-follower yang memang ada di sosial media Jabar Bergerak Zilenial. Ini menjadi keuntungan tersendiri sehingga informasi disampaikan dan perlu diketahui bahwasanya informasi yang disampaikan ini sebetulnya selalu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi misalkan nih kita akan mengadakan kegiatan Zikomdep sebulan sebelum. Nah, konten berkaitan dengan edukasi yang akan kita sampaikan untuk pelaksanaan kegiatan Zikomdep ini kita sampaikan terlebih dahulu. Ini untuk apa? Ini untuk menggugah bagaimana masyarakat itu sadar dan paham akan apa isu-isu yang perlu kita tangani dan bagaimana peran-peran pemuda, peran-peran zilenial ini bisa membantu setidaknya sebagai seorang campaign ataupun seorang penyebar luasan informasi yang masif. Mungkin kurang lebih seperti itu sih, Kak Jari. Oke, baik Kang Agung. Mungkin tadi juga saya kilas balik sedikit gitu ya, mendengar dari Kang Agung bahwasanya Instagram ini betul saat ini saya juga merasakan gitu ya sebagai salah satu pengguna aktif Instagram yang dimana Instagram ini juga memiliki banyak fitur-fitur menarik di dalamnya untuk bisa kita manfaatkan terlebih para penggiat organisasi seperti Akang dan Teteh sekalian. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini saya ingin bertanya juga kepada Teh Alfani, bagaimana JBZ ini memanfaatkan fitur-fitur unggulan yang terdapat di Instagram untuk mendukung konten yang diunggah di Instagram tersebut teh. Eh, oke, mungkin teh aku masih mau nanya lagi. Maksudnya tuh kalau memanfaatkan fitur-fitur tuh maksudnya lebih ke kita menggunain alat-alatnya tuh gimana ya maksudnya dari pertanyaannya? Baik teh izin menjawab. Betul teh dari fitur-fitur yang tertera dalam share screen ini apakah ada atau contoh-contohnya dari JBZ ini penggunaannya seperti apa? Oke, kalau misalkan fitur-fitur kalau dari JBL sendiri eh, biasanya sih sesuai kondisi gitu ya. Kayak misalkan kalau apa konten-kontennya memang yang nggak perlu, yang nggak begitu berat banget gitu ya. Kayak misalkan kita cuman upload untuk di Reels atau di kayak misalkan video TikTok itu bisa juga pakai HP gitu ya. Kan bisa kalau dari HP itu bisa kita langsung edit di aplikasi HP-nya sendiri gitu kan. Tapi kalau misalkan buat eh, video atau mungkin movie atau sebagainya, itu biasanya sih kita
pakai kamera ya untuk segi alat pengambilan gambar atau sebagainya gitu. Dua itu sih yang paling sering digunain gitu sih Teh sejauh ini. Baik, Teh Alfani, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan bagaimana memadukan gambar dan informasi yang disajikan pada media sosial Instagram JBZ ini. Untuk contohnya mungkin saya bisa memberikan seperti infografis dan juga lainnya gitu yang setipe. Boleh dijawab oleh Akang maupun Teteh. Ya Teh, izin masuk juga kalau misalkan memadukan gambar dan informasi. Kalau biasanya sih yang aku tangkap juga kalau dari feed Instagramnya JBZ itu lebih banyak di penulis, nggak lebih banyak sih, maksudnya desain sama penulisannya sih kayak seimbang gitu ya Teh. Kadang lebih ditekankan pada penulisannya, kadang juga lebih banyak apa ya, lebih banyak tuh di desainnya gitu, tapi tetap masih ada tulisan-tulisannya kayak kayak gitu sih Teh. Jadi tergantung dari topik apa yang dibawakan kayak gitu sih Teh. Kalau misalkan memadukannya gitu, kadang juga apa ya, di feeds-nya itu suka dibuat beda lagi gitu dari feeds sebelumnya gitu misal. Jadi mungkin biar ada pembaruan atau kayak lebih fresh lagi gitu ya feeds dari sebelumnya. Kayak misalkan terakhir waktu yang di Zfest itu kalau nggak salah dibuat juga apa ya, untuk mereka memasarkan Zfest itu sendiri, mereka membuat feeds-nya itu kayak ada semacam komik-komik gitulah ya, antara ya Tete tahu lah gambaran komik-komiknya seperti apa. Nah kayak gitu sih yang terakhir aku lihat. Jadi memang di gimana gimana si topik yang mau dibawain sih Teh untuk dipaduin ya. Gitu kalau dari aku sih Teh. Baik, Teh. Wah, kemarin juga saya sempat berdiskusi gitu ya dengan salah satu anggota dari JBC juga mendengar juga sedikit terkait dengan penggambaran komik ini yang menurut saya keren juga dan juga menarik gitu ya. Kalau misalnya dari komik ini gitu Teh, itu apakah ada divisi terkait yang mengerjakannya atau memang ide-ide tersebut dituangkan dalam sebuah forum gitu? Oke, izin jawab sih Teh. Mungkin kalau misalkan iya kayak ada ini juga kayaknya aku baru pertama kali juga ya Teh, ini ada komik-komik yang baru di feedsnya Instagram. Mungkin ini juga ada dari salah satu divisinya kali ya. Kan humas itu tuh nggak hanya humas aja ke Teh. Jadi di divisi humas itu ada media informasi, sponsorship dan sebagainya. Nah mungkin ini dari divisi Medfo-nya sendiri kali ya, kayak menuangkan idenya gimana nih kalau misalkan kita apa namanya, memasarkan si Zfest ini dengan cara apa ya, dengan ilustrasinya tuh kayak komik-komik gitu. Karena kan menurut menurut aku kalau misalkan kita membuat desain yang lebih eye catching, menarik, dan apa ya, ada visualisasi gambarnya itu kan kayak orang-orang bikin jadi tertarik kayak gitu kan Teh. Ngelihatnya kalau oh ini ya, balik lagi mungkin ada Zfest membawain apa nih Zfest gitu. Oh membawain, misalkan membawain tentang informasi pengolahan sampah dan sebagainya gitu. Jadi kan dalam satu ilustrasi itu tuh memuat udah informasi dan uh, gambar yang apa ya, yang apa ya, yang bagus gitu, yang lucu lah intinya gitu. Jadi apa namanya, komik ini mungkin salah satu yang terbaru kayaknya sih, gitu sih Teh. Oke, baik. Terima kasih ya, Teh Alfani, untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Selanjutnya ialah pertanyaan penutup dari pertanyaan kedua, yaitu apakah dari media sosial Instagram ini setiap unggahannya memiliki template dan juga timeline yang seperti apa gitu yang dilakukan oleh JBZ ini untuk mengunggah sebuah postingan di Instagram? Oke Teh, mungkin izin jawab kalau misalkan template, setahu aku ada sih Teh untuk template yang digunakan gitu ya sama humasnya gitu. Terus juga elemen-elemennya juga udah ada sendiri kayak gitu. Jadi kalaupun misalkan dari anggota-anggotanya misalkan ada satu informasi yang mau di-up, tinggal memakai template sama elemen yang udah dibuat sebelumnya. Kayak gitu sih Teh kurang lebih. Terus juga udah ada apa ya, maksudnya udah ada job desk-nya masing-masing lah gitu untuk
ada yang misalkan membuat template atau yang lainnya. Baik, Teh Alfani, terima kasih banyak ya Teh atas tambahan dan jawabannya. Selanjutnya ialah pertanyaan ketiga dari pertanyaan utama, yaitu mengenai bagaimana media sosial Instagram Jabar Bergerak Zilenial ini mengedukasi terkait sampah. Nah, sebelumnya kan kita sudah kenal gitu ya dari kegiatan Zkomdev. Apakah dari Zkomdev ini memiliki bentuk kolaborasi yang dilakukan terkait pengelolaan sampah melalui media Instagram atau seperti apa gitu? Apakah melibatkan volunteer atau bekerja sama dengan JBZ di daerah lainnya? Mangga kepada Kang Agung, saya silahkan. Ya, baik, terima kasih Kak Jadi. Kalau misalkan berkaitan dengan kolaborasi kegiatan konten gitu ya. Jadi tadi kan disampaikan berkaitan dengan sub kegiatan dari Zilenial Clean Up, di mana memang narasi ini digunakan untuk mengingatkan kepada seluruh JBZ di daerah masing-masing ini untuk sama-sama membersamai kegiatan clean up ini gitu ya. Jadi memang ada beberapa daerah yang rutin melaksanakan, adapun juga daerah-daerah yang memang tidak sama sekali melaksanakan. Nah, berkaitan dengan ini sendiri, sebetulnya memang secara kolaboratif ataupun secara partisipatif ini disepakati di rapat awal. Jadi daerah-daerah ini juga berkomitmen untuk sama-sama membuat campaign, karena narasi yang digunakan di pusat itu campaign untuk kebersihan lingkungan ini, yaitu salah satunya sampah gitu ya. Eh, Ya kurang lebih seperti itu sih kalau misalkan secara kolaboratifnya. Baik, Kang Agung, saya izin bertanya lebih lanjut gitu ya dari kolaborasi-kolaborasi tersebut seperti clean up dan lain sebagainya. Apakah ada kolaborasi khusus yang melibatkan JBZ di daerah lainnya melalui Instagram atau menarik volunteer-volunteer di masyarakat luas seperti saya ini contohnya? Oke, nah mungkin untuk ajakan secara volunteer gitu ya. Memang di Gcam Lab ini kita ingin masyarakat-masyarakat itu juga sadar dan paham. Jadi ada dua metode yang kita lakukan pada saat itu. Pertama, untuk menarik para Gen Z, di sini kita mencoba membuatkan konten sosial media di Instagram. Nah, ini harapannya dari masing-masing kepolitiran di daerah masing-masing ini juga tergerus hatinya untuk sama-sama melaksanakan kegiatan gitu. Karena memang kegiatan ini kan dibuatkan per daerah. Jadi eh, apa namanya pelaksana kegiatan juga orang-orang di daerah tersebut gitu. Jadi bukan orang-orang yang memang jauh dari lokasi sasaran. Nah, kemudian kalau misalkan metode yang kedua kita laksanakan, itu kita mencoba tidak sebetulnya tidak menggunakan media Instagram, tapi menggunakan media konvensional. Baik itu berupa poster kegiatan kemasyarakatan ataupun berkaitan dengan poster edukasi sampah ini sendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan eh, pengajakan secara kevolunteeran mungkin kurang lebih seperti itu, Kak Jari. Oke, baik Kang Agung. Sebelumnya ada satu pertanyaan lagi terkait dengan kolaborasi ini gitu ya kepada Akang. Kalau misalnya dari daerah-daerah yang telah disampaikan sebelumnya, itu apakah ada kriteria atau persyaratan khusus untuk bisa dijadikan sebagai daerah yang dituju oleh Akang Teteh ini sebagai kegiatan dari Zkomdev? Nah, ini ada gitu. Jadi kalau misalkan untuk uh, apa ya pemilihan fokus daerah untuk pelaksanaan kegiatan, memang di awal kita coba untuk seluruh daerah ini membuatkan rencana kerja berkaitan dengan Gconlab yang akan dilaksanakan di daerah-daerah masing-masing. Nah, bahwasannya di sini kita memilih beberapa, kalau tidak salah di tahun ini kita mencoba 6 fokus sasaran ataupun 6 daerah yang dijadikan fokus. Ini hasil dari pertimbangan bersama bagaimana keefektifan, bagaimana apa namanya ke keoriginalitasan program ataupun dari inovasi program mana yang memang terbaik dan mana asesmen yang memang dirasa sangat mumpuni dan relevan untuk dilaksanakan itu kita dampingi secara maksimal. Nah,
sehingga pada akhirnya terpilih beberapa daerah yang menjadi fokus pendampingan dari Gkomdep. Nah, ini juga perlu diketahui bahwasanya memang Gkomdep ini eh, direncanakan untuk seluruh daerah pelaksana ataupun seluruh daerah masing-masing di kota kabupaten yang mempunyai JBJ. Nah, cuman secara pendampingan maksimal dari pusat ataupun secara monitoring dan evaluasi itu kita memilih beberapa. Pemilihan ini berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh masing-masing daerah, juga berdasarkan hasil rapat bersama gitu. Rapat bersama ini kita laksanakan juga eh, untuk seluruh daerah-daerah yang berpartisipasi di Gkomdep. Dan memang kita laksanakan dari masing-masing memaparkan bagaimana efektivitasan ataupun inovasi dari kegiatan tersebut. Dari hasil tersebut kita berdinamika, berdiskusi, dan terpilihlah beberapa daerah untuk menjadi lokasi fokus ataupun lokasi monitoring evaluasi yang diprioritaskan. Mungkin kalau lebih seperti itu. Oke Kang, siap. Ada sebenarnya ada satu lagi, mohon maaf Kang, tadi saya baru terpikirkan. Itu kalau dari Zkomdev yang ke daerah-daerah, apakah seluruhnya mengenai pengelolaan terkait sampah atau ada pemberdayaan masyarakat lainnya yang berkaitan dengan kemanusiaan ataupun pendidikan? Oke. Nah, kalau misalkan untuk pelaksanaan kegiatan di masing-masing daerah, sebenarnya kita ada 3 poin, Kak Jari, untuk kegiatan Gkomdep yang kita laksanakan. Yang pertama, ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Nah, peningkatan kapasitas masyarakat ini, nah, peningkatan kapasitas masyarakat ini tidak semerta-merta kita paksakan gitu bentuk kegiatannya. Maksudnya apa? Bahwasannya kita sebelum melaksanakan kegiatan itu melakukan terlebih dahulu asesmen awal dan asesmen lanjutan, di mana asesmen awal untuk memahami bagaimana permasalahan yang ada, dan asesmen lanjutan itu untuk mengenali potensi dan sumber yang bisa dimanfaatkan. Nah, jadi ini penting, sehingga setiap daerah itu bentuk kegiatannya itu beragam. Cuman memang tiga capaian indikator yang ingin kita harapkan itu, pertama adalah peningkatan dari kapasitas masyarakat ini sendiri. Ini berkaitan dengan pengetahuan dari yang memang masyarakat ini tidak tahu menjadi tahu. Salah satunya mungkin dari bagaimana masyarakat ini tidak tahu awalnya pengolahan sampah ini seperti apa, bagaimana penggunaan sampah ini seperti apa, dan bagaimana prinsip 3R, recycle, reduce, dan reuse ini digunakan gitu. Kita memberikan pemahaman, kita memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat. Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakatnya. Kalau misalkan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, ini kita mencoba bersama dengan masyarakat bagaimana caranya, selain kita memberikan pengetahuan, kita juga mengajarkan kepada masyarakat bahwasanya eh, metode apa yang efektif dan efisien untuk pelaksanaan kegiatan. Sehingga nantinya masyarakat juga bisa melaksanakan ini secara sustainable gitu, ataupun secara keberlanjutan. Nah, yang terakhir, capaian program yang ingin kita capai itu adalah kolaborasi partisipatif. Nah, kalau misalkan kolaborasi partisipatif, karena memang ini menjadi bahan evaluasi, terus mungkin beberapa organisasi yang sering melakukan pengabdian, bahwasannya dirasa pengabdian ini hanya sekadar formalitas atau hanya sekadar penuntasan tugas gitu. Nah, kita mencoba untuk membenahi paradigma berpikir seperti ini, sehingga kita mencoba mengusung konsep keberlanjutan yang kita tuangkan ke dalam poin capaian yang ketiga untuk kolaborasi secara partisipatif. Maksudnya apa? eh, ini kita harapkan agar program yang kita laksanakan, program yang kita inginkan berkaitan dengan jenis kegiatan yang sudah kita realisasikan, itu tidak terhenti atau itu tidak terputus hanya saat pelaksanaan kedatangan kita saja. Tapi ini berguna untuk masyarakat sendiri, dan kedepannya bisa digunakan untuk kesejahteraan bersama. Salah satu mungkin program yang bisa kita unggulkan dari pengolahan pemberdayaan dari ketiga capaian program ini, salah satunya yakni Bumi Asri yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Nah,
ini kita mencoba segala elemen, segala potensi dan juga segala apa namanya stakeholder ataupun key person yang ada kita coba gabungkan ke dalam kolaborasi secara partisipatif. Di mana kegiatannya ini banyak melibatkan pengolahan sampah. Terkhusus mungkin bagaimana kita di awal mencoba bagaimana sampah yang biasa tidak digunakan ini bisa digunakan kembali dengan cara menjadikan sampah ini barang berguna seperti pot, budik damber. Budik damber ini semacam pemberdayaan masyarakat ataupun pelatihan kepada masyarakat menggunakan ember, tong-tong bekas ini untuk apa namanya? eh, pembudidayaan ikan yang di atasnya itu kita coba untuk tanaman gitu. Jadi ini juga harapannya untuk menyelesaikan permasalahan ataupun untuk menurunkan beberapa permasalahan berkaitan itu dengan kemiskinan atau berkaitan itu dengan stunting. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak Azari. Baik, Kang Agung, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mohon maaf juga tadi ada beberapa pertanyaan yang bercabang ya, Kang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana media sosial Instagram ini mengembangkan pengetahuan baru perihal sampah. Boleh oleh Teh Alfani? Kalau Teh, apakah suara saya terdengar? Oh iya, teh sebentar. Sorry, tadi pertanyaannya apa ya? Tadi sempat ada buka pintu dulu. Oh iya, Teh, tidak apa-apa. Saya ulangi pertanyaannya ya, Teh. Bagaimana media sosial Instagram ini mengembangkan pengetahuan baru perihal sampah, Teh? Oke, teh mungkin izin jawab kalau misalkan dalam mengembangkan pengetahuan edukasi sampah lewat sosial Instagram itu kayak lebih ke maksudnya tuh cara-caranya ya, ya nggak teh dari pertanyaannya. Betul Teh, pengetahuan baik itu cara-cara menanggulangi sampah atau yang berkaitan dengan sampah, kalau itu tuh ilmu juga loh untuk kita pelajari gitu Teh. Oh ya, oke teh. Kalau misalkan mungkin dari segi pengetahuannya itu em, mungkin kalau aku biasanya itu suka ngedukasinya itu tentang kayak ya tadi ya sebenarnya pengelolaan, terus juga kayak misalkan mungkin pemilahan sampah ataupun eh, 3R itu ya kayak reuse, reduce sama recycle-nya itu sendiri. Jadi eh, biasanya sih pengetahuannya kurang lebih seperti itu ya. Terus juga biasanya ada tambahan-tambahan misalkan kayak eh, ada nggak sih kayak teknologi em, buat mengolah sampah itu teknologinya tuh kayak gunain apa aja kayak gitu sih teh untuk misalkan pengetahuan-pengetahuannya. Cuman kalau memang yang dasar tiga tadi yang disebutin itu di media untuk misalkan untuk di-up di media sosial kayak gitu teh. Baik Teh Alfani, saya izin tanya kembali gitu ya Teh, kalau misalnya untuk teknologi sampah itu contohnya seperti apa ya Teh yang tertera di Instagram?